maju lagi di pemilu, daftarkan diri sebagai presiden BEM UKDC dan ya puji Tuhan dipercaya lagi nih sama teman-teman mahasiswa untuk jadi ketua. Sebutannya presiden BEM. Presiden BEM. Presiden. Sewu presiden. Oh, presiden ya punya menteri ya? Punya. Oh iya dong. Sebutannya apa? Menteri. Ngeri ya. Menteri Pertahanan ya kok Prabowo. Kemunculan deh. Menteri urusan DO kan ya. Golek arek-arek sing DO. ya ditampung. Kecil lah SMP, SMA awal-awal tuh orang yang kalau orang sekarang bilang introvert. Oh, persis kayak aku, pemalu. Astaga Tuhan. Nang kelas nang pojok. Kecirit. Halo teman-teman, ketemu lagi di Jagongan Bareng ya. Masih bersama saya Priska yang gantikan WL yang mungkin sudah ganti sakitnya. Kemarin cacar ya. Sekarang panu rotot. Masih sakit kayaknya WL. Tahu kemana. Doakan ya teman-teman ya. Oke, nah siang hari ini atau enggak ya, kali ini kita akan ngajak ngobrol salah satu teman dari kampus gitu ya. Cerita soal gimana dia mulai aktif di organisasi dan sebagainya. Lah yang kenal ini Mas Yudi nih, nggak ngerti kenal dari mana. Ya apa Mas ceritanya Mas? Oh iya, ya nanti diundang pokoknya ganteng. Kayak nom-nomanku biar. Tapi nanti dia tuanya kayak aku. Wes, kasihan ya. Kasihan orangnya. Kasihan pacarnya mungkin ya. Oke. Membayangkan masa tuanya. Ya wes. Kita hadirkan ini dari salah satu kampus Katolik di Surabaya. Ya. Salah satu orang penting di kampus Katolik di Surabaya. Apakah jabatannya? Wes. Apakah yang sudah dia lakukan ya? Kita akan gali bersama-sama. Yuk kita panggil yuk Albert. Ya. Selamat datang Albert. Sehat. Puji Tuhan. Iya toh, bener toh. Gantengnya Mirip. Saking pinginnya diakoni ganteng. Akhirnya itu ya. Orang lain. Silakan kenalan dulu, singkat nama, lengkap, kuliah, gimana, kesibukan, paroki. Tapi kita mau tanda salib dulu Mas. Oh iya. Lancar ngobrolnya, diberkati Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Silakan, boleh berkenalan. Oke, halo teman-teman semua. Namaku Albertus Abrilio Nika Putra. Albert panggilannya. Saat ini kuliah di UKDC. Terus jurusan manajemen pemasaran semester 7 ya, udah di Pucuk. Terus paroki, yang paroki bingung ya, pindah-pindah, aku nomaden ya Mas. Jadi sekarang sih di RM ya, karena aku tinggal di asrama. Nah, asramanya di RM, jadi di RM Redemptor Multi gitu. Jadi kuliah sama aktivitas di kampus. Iya. Nah itu yang tadi ditanya Priska tadi, kok bisa ngundang. Yang pertama karena dulu waktu kenal Albert itu dia masih ketua BEM fakultas ya. Betul, BEM Fakultas Ekonomi. Itu tahun 2020. Iya pas pandemi tahun ya. Lalu, 2020. Kenal itu pas jadi BEM fakultas. Waktu itu kenal itu saya langsung kagum. Kok ono arek enom sopan kok ngene. Sopan. Yo kalem terus. Waktu itu saya diundang stand up komedi ya, murah meriah. Yang mengundang saya bisa online kan waktu itu. Online tapi saya hadir di kampus. Yang nonton apa Zoom ya itu. Iya, via Zoom. Saya datang ke kampus terus ketemu Albert itu saya langsung no ya arek enom kok ngene ya. Ternyata dia bukan dari Surabaya. Kan tambah sedih aku, arek Surabaya gak ono sing kok ngene. Sing sopan-sopan enggak dari Surabaya. Oh enggak ya. Kok ono ya? Maksudnya ya meskipun itu standar sebenarnya ya. Kok kesopanan, ramah ngono, terus melayani itu
standar, tapi kok aku kok kagum ya karena mungkin jarang ya. Jarang melihat sing maksudnya sing standar hospitality ini sing koyo ngono lho, maksudnya kalau ngundang orang, ngundang talent, bertemu orang baru koyo ngono-ngono iku aku gampang itu. Terus saya tanya-tanya toh. Kamu enggak tahu, saya tanya-tanya ke wartawan. Apa tuh gimana orangnya gitu. Ternyata ya semua ceritanya bagus-bagus. Terus kepikiran berapa hari ini coba diundang. Karena ternyata sudah jadi BEM universitas. Mantap. Juga ketua juga. Ketua. Jadi dulu ketua BEM fakultas, sekarang naik jadi BEM universitas. Mantap. Nah itu mungkin kita pintu masuknya dari situ. Silahkan cerita apa kok bisa dulu jadi ketua BEM fakultas terus naik jadi ketua BEM universitas. Oke, baik. Kenapa bisa aktif? Mungkin karena ini ya, karena di awal kuliah ya Mas Yudit, Mbak Priska. Oke. Nah karena dulu aku di SMA tuh sadar diri betul bahwa aku gak pernah ikut organisasi belas. Jadi gak suka. Nah pas. Ngapain kamu SMA? Ngapain? Bal-balan tuh. Belajar, anak sekutu buku banget. Oh ya? Ya gak juga sih Mas. Lebih suka belajar daripada organisasi. Gak pernah organisasi gitu. Nah terus ada pengalaman pas nyari-nyari beasiswa itu Mas. Nah banyak orang bilang terus apa searching juga bahwa organisasi penting banget tuh, salah satu faktor yang dilihat pada saat kita cari beasiswa. Nah aku udah kelas 3 jadi udah nyesel wis telat nggak bisa ikut organisasi apalagi kan udah. Jadi kamu SMA di mana ini? Untung Suropati Krian. Krian ya. Krian. Halo, unsur Krian. Dusun kecil. dari kota kecil gitu. Anak SMA Krian loh dari kota kecil gitu punya kesadaran yang kayak gini kan loh. Amazing lah, menurutku istimewa loh maksudnya. Punya kesadaran aku harus nanti kedepannya harus gimana, stepnya harus ini dibutuhkan gitu. Terus karena itu lalu kamu apa yang kamu lakukan? Jadi janji pada diri sendiri nanti kalau kuliah harus aktif organisasi karena nanti kalau mau cari kerja atau mau cari beasiswa lagi S2 pasti organisasi ini hal yang penting, jadi harus cari modal dari semester. Itu siapa yang ngajari kamu itu siapa? Yang ngandani itu siapa? Ngandani Google sih Mas. Duh. Google. Akhirnya ya ada anak muda yang contoh yang menggunakan dengan manfaat ya. Gitu. Orang tua juga ikut ngandani pasti ya? Iya pasti, support sih. Dukung. Ya terus kamu gimana SMA kamu ngajukan beasiswa? SMA aku ngajukan beasiswa ke UKDC Universitas Katolik Dharma Djendika. Nah, di situ seleksi dan sama UKDC ini dioper nih ke Yayasan ASA Academic Scholarship Aquinas. Ini yayasan beasiswanya Romo dan Suster OP Dominikan di Indonesia gitu. Nah puji Tuhannya diterima di situ, jadi bisa studi di UKDC sampai sekarang dibiayai sama ASA ini gitu. Oke. Kalau misalnya bahas sedikit soal beasiswa gitu, misalnya kamu dapat beasiswa itu full biaya hidup, biaya kuliah gitu? Jadi ASA ini benar-benar apa ya? Apa singkatannya tadi? Academic Scholarship Aquinas. Academic Scholarship Aquinas. Iya. Milik Romo OP, Romo dan Suster OP. Romo Suster OP. OP Ordo Pengkhotbah ya? Iya betul. Di Surabaya di sekretariatnya di Redemptor Mundi. Gereja Redemptor Mundi, Duku Kupang ya. Kamu ngajukan itu, terus dapatnya apa tadi? Nah, selama beasiswa ini benar-benar bersyukur banget karena nggak cuma biaya kuliah, Mas Yudi, Mbak Priska, kami ini dapat tempat tinggal juga. Jadi asrama. Waktu itu beberapa kali pindah-pindah ya. Waktu itu aku tinggal di RM. Jadi di lantai 2 pastoran, balai parokinya gitu. Terus kalau itu yang cowok-cowok, kalau yang cewek-cewek di ini biaranya suster-suster OP. Wajib itu ya? Yang dari luar kota. Itu yang dari luar kota emang daripada ngekos gitu kan, udah tinggal di asrama aja. Okay. Nah aku Krian, hitungannya luar kota. Padahal ya. Ya luar kota ya. Nah kalau sekarang asramanya di Dharma Park. Loh, apa itu? Asramanya Mas, jadi pecah.
di ruko. Ruko. Sejak pandemi kan kalau jadiin satu gitu ngumpul banyak kan Mas. Jadi ada yang dipecah ke Darmopop. Oh, Gitu. oke. Terus ya jadi dapat tempat tinggal, terus makan. Oh, makan juga. Makan juga 3 kali sehari. 3 kali sehari. Wah. Uang saku? Uang saku untuk yang asrama nggak ada, karena ya udah makan, udah tempat tinggal. Tercukupi semua ya. Terus kalau dulu pas masih belum pandemi itu ada transport juga, jadi disediain Oh. mobil dari asrama ke kampus. Dulu. Istimewa ya. Berangkat ada supirnya gitu. Iya, yang nyupiri ya ini sih mahasiswa penerima beasiswa juga yang bisa nyetir diberdayakan. Wah. Ya, Ya, mungkin teman-teman yang mau butuh beasiswa juga ya, mungkin bisa lah ya gitu. Gimana ceritanya kamu bisa daftar ke ASA tadi. bukan, Oke. Oh, ke bukan. UKDC. Oh, Karena UKDC. kan asanya kan diarahkan oleh Oh UKDC. iya betul betul. Kenapa kok waktu itu kepikiran daftar UKDC? Oke, ya karena ini sih tiap tahun kan Unsur Kriani ngadain kampus expo ya Mas ya. Oh, ngundang kampus-kampus. Undang kampus-kampus Surabaya, ada yang Malang untuk promosi gitu lah. Nah, dari dulu tuh UKDC tuh gak pernah absen. Dari aku Isi, kelas ya. 1, kelas 2, kelas 3 mesti datang terus ke kampus. Promosinya yaitu beasiswa penuh, benar-benar penuh sampai lulus, sampai uang wisuda segala macam. Oh, Woi. mantap. Nah, Kamu yang dari Krian, seorang pemuda Krian. ya, langsung. Oh, ini harus ya. Apalagi tertarik karena Universitas Katolik. Nah, Oh. papa mama dukung banget ya kalau yuk kuliah di Universitas Katolik aja karena SMA Katolik. Kalau bisa universitasnya Katolik juga. Akhirnya udah daftar seleksi dan puji Tuhan ya itu dapet. Banyak yang dari unsur banyak. Untuk angkatanku 4 orang Diterima Di semua. terima, tapi yang beasiswa cuma aku yang beasiswa penuh Itu UKDC semua. KTC. Seleksi. Loh, tapi kamu sendiri tuh memang pingin kuliah waktu SMA tuh memang pingin kuliah atau sempat kayak nggak ada gua kuliah aku tak cari hal yang lain gitu. Oke. Kerja tambang mungkin. Kan di Krian, oh enggak ya, tambang Buka ini. baru. Oh, nambang. Oh, oke. Tarik tambang. Iya, Pak ya. Kalau aku dari sebenarnya aku dipelot gitu ya, diarahkan sama papa mama aku tuh lulus SMA. Sebenarnya nggak SMA sih, SMK. Oh, maunya SMK Aku tuh pertama. disuruh sama papa mama aku SMK aja karena harus dapat skill kan. Lulus bisa langsung kerja gitu dari awalnya. Nah tapi setelah lulus SMP itu ternyata kami pindah ke Gresik itu, Kabupaten Gresik itu ke Krian, ngambil rumah di situ. Akhirnya di situ SMK-nya nggak ada yang Ada yang ya nggak ada ada yang yang masuk. masuk Ya tahu sendiri lah ya. Krian. Gresik ya. Oke, nah akhirnya Maaf Bupati Gresik ya. akhirnya nyari-nyari ketemu SMA K. Iya, itu wis paling apik iku. Untuk Wis Suropati sak Krian. 2 kabupaten. Semaka untung Suropati paling apik iku. Iya sih, Akhirnya memang masuk susah. situ awalnya sih masih belum pengen Belum kuliah. kepikiran kuliah. Belum kepikiran kuliah tapi Jaga emang toko paling. Enggak ya. enggak. Nah itu mungkin karena lingkungannya Mas ya. Karena kalau dulu SMP emang agak ada pikiran kuliah. Terus mungkin kalau teman-teman SMK lingkungannya ya langsung kerja dulu kerja. Bengkel. Gitu. Iya benar. Percakapannya itu. Bengkel ya. Nah, SMA percakapannya ngono ya. circle-nya itu butuh bahas Nah. kuliah, kamu kuliah di sini, kuliah di sini, kayak gini. Akhirnya lama-lama Muncul kayak gitu. kuliah. Tapi orang tua gimana? Kamu pernah cerita, aku mau kuliah di Surabaya. Orang tua biar. Oke, awal-awalnya ya karena tadi yang ceritain Mas, orang tua tuh pengennya aku lulus udah langsung kerja aja, gitu kan bisa langsung cari duit. Gitu. Nah, akhirnya tiap aku curhat nih mau kuliah tuh ya kurang direspon dengan baik. Nah, Ya sebenarnya sedih tuh, papa mamamu itu Iya. sebenarnya sedih tuh. betul. Tapi dengan gayanya kayak gak ngrungokno. Apa? Ini apa gak krungu? Aslinya itu dia itu sedih. Iya, iya benar. Saya kan orang tua, saya tahu lah. Nah itu betul Mas. Jadi mungkin dulu belum merasakan ya, setelah sekarang langsung oh iya dia itu kayak gitu ya bukan karena nggak mau, mesti ya mau. Dicuekin Iya, itu iya. karena sedih saja. Terus Nah itu akhirnya pada satu titik akhirnya papa mama bilang, yo kalau kamu mau kuliah tapi papa mama nggak ada duit untuk biaya kamu kuliah. akhirnya terucap itu ya. Yang sesungguhnya. Akhirnya teman-teman. kalau kamu mau kuliah silakan cari beasiswa sendiri.
Gitu. Nah akhirnya ya itu cari-cari dan nemulah UKDC itu. Kamu anak keberapa? Anak Alpha dan Omega. Satu-satunya? Terakhir. Itu, aku bisa bayangkan orang tuamu itu ngomong itu dengan kebesaran hati loh. Ngomong maksudnya, kamu lek kuliah tapi papa mama kayak iso biaya itu. Iya. Orang tua itu harus sangat besar hatinya bisa ngomong kayak gitu itu. Karena kan mesti harus yang terbaik untuk anaknya tuh ya. Iya. Bahwa akhirnya merelakan. Kan ada juga yang kadang nahan karena gengsi. Iya. Karena ego kan biasanya. Opo kuliah iku elek kuliah ini. Padahal asline gak iso biayai. Tapi ini dengan terbuka ngomong ke anaknya itu besaran hati dan itu ya karena cinta itu. Terus untungnya kamu dilancarkan untuk UKDC itu ya. Iya. Itu kamu berangkat berempat gitu, daftar bareng-bareng atau gimana? Oh enggak. Sendiri. Tapi empat ini sudah janjian. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Jadi malah gak tahu kalau Malah enggak ada yang tahu. si anak ini loh moro-moro pas apa namanya ospek. Ketemu lagi. Dan itu lancar banget atau ada rintangan-rintangan selama ngurus itu kuliah macam-macam? Ya ada ya masalah biaya. Apa bayar apa? Ya kan untuk seleksi beasiswa harus bayar ini istilahnya apa ya uang Formulir. formulir terus apa namanya PP. Oh Jadi iya Surabaya. transport. Ya kayak gitu. Oh ada seleksinya ya? Ada. Apa ujian gitu? Oh cukup banyak sih waktu itu tesnya ada psikotes. Yang pertama ini sih esai dulu. Nah, esai dikumpulin lolos kita psikotes, terus TPA. Apa itu? Tes potensi akademik. Oh iya. Terus kalau aku sih spesial nih ada home visit juga. Oh didatangi ke rumah? Iya. Kalau teman-teman yang lain sih kayaknya jarang ya atau enggak karena luar pulau biasanya Mas Yudit. Nah, kalau aku kan Krian Kalau kan yang masih terjangkau ya. Visit juga. Terus wawancara. Temu papa mama. Ya, ketemu papa mama. Nah itu bahas masalah asrama ya. Karena aku anak tunggal, Apakah belum pernah lepas dari orang tua sejak kecil, terus disuruh tinggal di asrama. Terus jelasin itu. Itu yang home visit juga salah satunya ada Romo atau cuma Suster. awal cuma? Oh suster. Jadi ya bisa lebih diterima ya biasanya Iya. Romo atau suster yang ya. Iya awalnya mama, jangan asrama. Terus setelah datangi gitu. suster, wis di asrama. Betul kan? Bener itu taktiknya merebut hati orang tua tuh Iya, suster, Romo biasanya kayak oh ya berarti genah gitu loh biasanya gitu tuh identiknya. iya kalau yang ngelola suster atau romo ya orang tua pasti percaya gitu. Iya. Dan itu lagi-lagi kebesaran hati papa mama loh itu. Pasti ya angel loh temenan. Apalagi anak satu-satunya ini. Apalagi anak satu-satu. Ganteng bisa. Loh, naksir dah mas Aku enggak. keren ya. Terus kuliah biasa normal. Loh. Ya. Terus kok bisa lalu tiba-tiba BEM itu Oke. Nah ya itu tadi sih karena pengen niat. oh ada kesadaran itu ya mau pengen organisasi. Organisasi. Jadi awal-awal langsung ada ini pembukaan panitia, gas daftar semua. Semester 1 langsung. Panitia apa itu? Daftar semua. Betul ada. Sunat massal udah ya. Panitia seminar, Pokoknya mau elok lomba, termasuk ini apa namanya acaranya teknik industri. Hah? Beda fakultas lain mau Iya, meloi. tak daftar. Sejak semester 1 itu. Satu. Terus Akhirnya semester 2 kali ya. Itu aku diajak nih sama ketua hima, ayo gabung. Jadi bukan sebagai anggota beneran karena emang belum boleh. Karena secara aturan kan belum boleh. Jadi ya udah diikutkan magang itulah istilahnya. Di hima itu. Semester Hima ya. Hima manajemen. Nah dari situ dapat pengalaman gimana sih organisasi itu gimana. Akhirnya semester 3-nya maju di BEM Fakultas Ekonomi. Semester 3 wis langsung BEM pengurus. Iya, langsung ketua mas. Semester 3 itu. Semester 3 menjelang 4. Oh. Apa gak ono calon apa ya? Iya benar. Mungkin gitu ya. Atau kamu yang terbaik memang ya. Atau mungkin juga karena dia ngerintis dari awal kemarin itu kan Iya, sudah kenal dengan iya. teman-teman sejak Iya. semester 1 wis. bangun jejaring dari TP-TP awal. Oke. Jadi semester 3 sudah ketua BEM fakultas. Iya, semester 3 BEM Fakultas Ekonomi. Berapa tahun itu? Satu periode ya, 1 tahun lebih gara-gara pandemi. 1 Jadi tahun molor. lebih. Oh, expand. Pemilunya nggak tepat waktu. Bingung semua gara-gara pandemi kan. Nah habis itu setahun kemudian
maju lagi di pemilu, daftarkan diri sebagai presiden BEM UKDC, dan ya puji Tuhan dipercaya lagi nih sama teman-teman mahasiswa untuk jadi ketua. Sebutannya presiden BEM. Presiden BEM. Presiden. Presiden. Nah, dulu cita-cita pas kecil pengen jadi presiden Indonesia. Oh iya. Ya, setidaknya presiden BEM dulu. Kayak Ahok itu gubernur dulu ya, gubernur Jakarta dulu. Kamu mengawali dari gubernur Jatim dulu. Jadi semester 3 BEM fakultas, sekarang semester 7. Loh, berapa tahun itu? Nah itu BMF kan semester 3 menjelang semester 4. Oh, menjelang berarti itu. 4 Berarti sama 5. molornya itu. Ya, 4, 5, 6 gitu ya. Itu. Molor Hampir pandemi. 1,5 tahun ya jadinya. BMF. Oke. Terus kamu yang adakan apa gathering mahasiswa baru ekonomi itu ya? Ya betul. Yang ada acara stand up Itu yang Mas undang Mas Yudit. Yudit. Oke. Nah, Alex, sekarang ngobrolin soal ya apa ya seputar kegiatan BEM yang Albert lakukan lah selama masa kepengurusan itu apa aja gitu kurang lebih. Kamu presiden ya punya menteri ya? Punya Oh iya dong. Sebutannya apa? menteri. Ngeri ya. Menteri Pertahanan ya kok, Prabowo. Kemunculan deh. Apa ya? Menteri apa ya? Macam-macam ya, Ngapain menteri aja itu? dalam negeri. Wah. Wes. Maksudnya sebutannya dalam negeri? Dalam negeri yang ngurusi ya internal KDC berhubungan dengan mahasiswa. Guyu, operator guyu. Oke. Ya pengertiannya dalam kampus maksudnya. Betul. Terus apa lagi? Terus Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama. Wuh, Wes. ngurus haji. Haji ambek zakat. Nah, Terus Oke, terus apa lagi? Menteri Perikanan down ya. enggak ada. Boleh iwak. Ngurus tambak sebagai Menteri apa Terus lagi? Kemenristek. Wow, riset dan teknologi. Nah, terus ada Kementerian Seni Olahraga dan lain-lainnya. Menteri urusan DO kan ya. Boleh arah-arah sih. DO. DO ya ditampung. Itu memang sengaja mau pakai kayak struktur negara gitu ya supaya yang ngicipi juga gitu ya. Kabinet-kabinetan ya. Kabinet-kabinetan. Gitu. Karena emang tradisi ya dari dulu suka gitu. Oke. Terus apa? Mungkin 1-2 kegiatan yang besar atau apa itu yang pernah dilakukan Selama kepengurusanmu. yang di fakultas atau di univ juga boleh sih di-share. Oke, kalau pas di fakultas tuh yang salah satu yang paling berkesan itu EcoSports ya namanya ya. Eco-sport, EcoSports. olahraga Ekonomi. Economic Sports Competition. Oh, Nah, apa itu? Lomba olahraga tingkat fakultas ekonomi. Oh. Jadi tiap prodi ini, tiap kelas tanding futsal, tanding basket. Nah sebelumnya juga di sini belum ada tuh kayak gitu. Aku lihat di kampus-kampus lain pas SMA lah, paling pas SMA itu ada apa ya namanya? Kelas-kelas apa namanya? Kelas meeting. Nah itu kan tanding tuh antar kelas. Sesuai kayak basket, SMA futsal. lali ya. Wah, seru tuh kayaknya mas. Nah di kuliah kok nggak ada ya kayak gini ya. Oh, jadi sebelum-sebelumnya belum pernah ada kegiatan itu? Mungkin sebelum aku masuk ya. Mungkin. Oh. Nah kalau pas aku studi terus suka di sini kan. Studi doa gitu. Oh, baik. Kampus Katolik. Ya, oke. Gitu. Terus ada sport competition tadi. Iya, olahraga. bersama teman-teman BMFP ini ya itu merancang lomba olahraga. Mereka senang, teman-teman senang dibuatin kegiatan kayak itu senang. Excited banget. Ada berapa ya itu ya? 20 lebih tim yang ikut. Oke. Boleh ikut apa? Nggak usah tanya ya. Ada kru kami yang kuliah di sana. Belum masuk tuh kayaknya. Oh, belum masuk. Masih Syukurlah. Muncul di sana. Di SPI dia, masih di SPI. Iya. Terus ini Oke. selama pandemi, jadi pas pandemi itu kamu sudah BEM universitas ya? BEM Fakultas Masih Ekonomi. sempat Ya, jadi sempat ngadain beberapa program offline. Terus pandemi. Iya, pandemi itu. Oke. Nah. Terus kalau yang ini, yang pas universitas, apa yang kegiatannya yang sempat kamu lakuin? Oke, kalau di BEM Universitas ini kami ngadain cukup banyak ya kegiatan yang emang nggak
besar banget gitu, tapi kecil-kecil tapi banyak. Misalnya webinar-webinar. Nah, webinar-webinar ini kami memang ngadain yang nggak cuma sekedar ya wes buat webinar, tapi yang memang benar-benar ada impact langsung ke mahasiswa. Nah, misalnya webinar ini tips cepat skripsi. Skripsinya gampang. Yang applicable gitu ya. Terus itu kan lagi musim-musimnya ini teman-teman cari tempat magang. Kita buatin webinar pembuatan CV. Gimana cara membuat CV yang menarik. Terus tips untuk public speaking. Oke. Life skill yang praktis-praktis gitu ya. Terus waktu itu kita juga sempat ngadain tiap 2 minggu sekali podcast gitu ya, podcastan di Instagramnya BEM UKDC untuk ya kayak gini nih, kita undang mahasiswa UKDC yang punya cerita gitu untuk kehidupan mahasiswa ya. Jadi yang punya bisnis atau punya cerita menarik untuk sharing-sharing gitu. Dan mungkin yang paling berkesan ini ya yang perayaan Disnatalis tahun ini karena kondisinya masih pandemi. Jadi kami putuskan untuk nggak ngadain yang senang-senang kayak gitu. Dana yang terkumpul tuh kami buat untuk bakti sosial. Gitu. Jadi Disnatalis juga DC, dananya untuk sosial. Jadi kayak apa ya, ada perasaan yang beda gitu kalau kita bisa berbagi nih di masa pandemi seperti ini. Waktu itu kamu rektornya masih Romo Budi Hermanto ya? Masih Romo Budi. Yang tadi barusan ketemu itu ya. Iya, Hermanto tinggalnya di sini. Di Pastoran M17 ini. Terus sekarang sudah ganti ya tahun ini ya? Iya. Ganti Romo Adrian. Jadi kamu masih ngalami waktu rektornya Romo Budi Hermanto ya? Masih. Itu terus apa? Biasanya kalau di kampus itu sering mungkin ada intrik-intrik atau friksi-friksi di organisasi atau gesekan-gesekan, singgungan-singgungan atau apa, mungkin punya tantangan ngelola para anggota BEM atau apa. Nah, mungkin ini cerita agak agak lucu juga ya Mas ya. Dulu tuh pas ini aku masih belum jadi ketua BEM FE, masih maba tuh. Kan yang tadi aku bilang gabung ke semua panitianya, ada yang lowongan aku daftar. Nah, itu aku sempet daftar dua kepanitiaan nih. Panitiaannya waktu itu BEM Universitas dan juga BEM Fakultas Ekonomi. Nah, itu bareng-bareng. Nah, kebetulan dua kegiatan ini mirip-mirip. Konsepnya mirip-mirip, tanggalnya juga berdekatan. Nah, dan juga dua-duanya ini mewajibkan mahasiswanya untuk ikut. Nah, akhirnya rebutan. Nah, yaitu lucunya gitu. Jadi pas aku ikut kepanitiaan ini pada ya dalam tanda kutip nggak suka sama panitiaan ini, jadi ngomongin ngerasani panitiaan yang ini. Nah, pas aku ikut rapat ini ngerasani yang ini. Nah, gitu. Terus bingung juga pas jadwal ini jualan ya, kita nyari dananya kan jualan cireng kampus. Nah, itu jualannya ya jajaran. Podo cirengnya. Oh iya dong. Saling beli aja. Podo cireng. Tuh aku bingung, bantu sing ini apa sing ini, dua-duanya musuhan. Ya nggak musuhan sih. Biasalah. Bersaing kecil-kecilan ya. Itu sih. Terus tantangannya mungkin selama menjabat itu pandemi ya Mas ya. Iya, kamu presiden pandemi. Presiden pandemi ya. Sedih. Nah, pas itu sih yang gara-gara pandemi yang paling bikin nyesel tuh salah satu proker kami pas di BEM FE ya. Itu kita lomba bisnis plan tingkat SMA K Sederajat Jawa Timur. Api itu. Iya, udah prestasi banget waktu itu. pendaftarnya berapa ya? Kok macam-macam dari Kediri udah ada. Pendaftaran sudah dibuka. Udah mulai jalan. Udah 90%. Udah wes tinggal hari-harinya doa gol. Nah, tapi malah ada itu pandemi PSBB ya waktu itu. Berarti Maret 2020. Nah, itu akhirnya udah sempat tak undur 2 minggu. Tapi bukannya reda malah tambah parah. Ya udah akhirnya bisnis plan SMA. Jadi kayak ngajukan rencana bisnis terus dikompetisikan gitu. Api itu. Ya. Keren. Nah, itu prestasi bagi kami karena ada pendaftar dari SMA Katoke yang gede-gede ya, SMA ini Sinlui 1,
terus ada dari staff, Santa Agnos, dari Agustinus Kediri. Nah, Iya. Akhirnya batal akhirnya. dan belum ada rencana lagi nih ya. Belum ada. Karena memang itu dikonsep untuk offline ya memang. Itu sebenarnya bagus ya, sayang sekali. Tapi ya memang situasi di luar kendali. Tapi dari sisi kreativitas kan paling nggak sudah mengupayakan punya kreativitas seperti ini. Iya. Albert, berarti tadi aku dengar itu udah hampir berakhir masa kepengurusannya. Berarti kan cukup lama ya, dari maba, udah ikut organisasi segala macam. Bisa Mbok simpulkan nggak kira-kira apa manfaat yang Mbok dapatkan? Atau kamu malah nyesel gitu loh? Gimana? Oke, manfaat sih jelas banyak banget ya. Karena jujur aku tuh dulu pas kecil lah, SMP, SMA awal-awal tuh orang yang kalau orang sekarang bilang introvert. Persis kayak aku, pemalu. Astaga Tuhan. Nang kelas nang pojok, kecirit. Persis kayak aku ya, pemalu toh. Pemalu. Iya. Ini gak kecil ya. Itu aku dong. Maksudnya ya kalau ada orang banyak itu Lebih milih menyendiri. ya podo. Terus Nah itu sekarang sejak berorganisasi kan mau nggak mau harus ketemu orang. Apalagi kalau jadi ketua kan harus merangkul. Nah, kan. Ya banyak kepentingan, banyak. Tuh, nah ya jadi akhirnya sekarang ya gak introvert banget. Ya. Jadi bisa komunikasi dengan Nah banyak itu orang. mantap itu. Terus public speaking ya. Udah mulai pidato lancar. Karena emang ya paksa harus mimpin nyapa, rapat, mimpin segala rapat. macam, gitu. Dan yang penting ini sih Mas, orang dalam. Nah itu kita berorganisasi kan nambah relasi ya. Itu kan relasi kita kan calon-calon orang dalam kita di masa mendatang gitu. Jadi besok cari kerja atau bisnis Ya selesai ada di sini. kuliah koneksi buahnya. Sebar gitu. Kuliah nggak keteteran? Puji Tuhan aman. Kalau di beasiswa gitu kan kamu tadi bilang dapat beasiswa ASA gitu, mereka punya standar nggak sih harus berapa gitu? Soalnya kan melorot kan lepas toh, atau gimana? Ada kalau di ASA itu tiap tahun naik sih. Kalau dulu aku sih kalau nggak salah Standarnya naik. standarnya tiap tahun naik. Dulu tuh kalau nggak salah aku tuh minimal 3 pas zamanku. 3,0 Terus yang teknik 2,8 waktu itu. Kalau sekarang udah 3,4 atau berapa ya. Jadi tiap tahun pas naik. Jadi seleksinya mesti ditingkatin. Itu kalau ada yang di bawah itu gimana? Ditegur dulu atau langsung Iya, dikeluarkan? dikasih SP3 dari kelas 4. Oke. Berarti kamu nggak keteteran ya? Lolos terus berarti. Puji Tuhan lolos terus, aman sentosa. Organisasi lancar, kuliah lancar, dapat pacar. Dapat pacar Di organisasi. di organisasi. Memang beruntung. Dan pacar ini wakil ketua BEM Universitas. Antara beruntung ambek cerdik ya. Memanfaatkan jabatan. Iya. Ayo kita rapat dulu sebagai ketua dan wakil rapat. Oh, cie gitu. Rapat berdua bahas organisasi. Yo, nggak tahu Cewek nggak pacarnya. ngerti, cewek. Nggak ngerti bahwa ini ada sesuatu. Loh kok rapatnya dinner bareng? Oh, enggak ya? Istri saya sekarang dulu juga gitu korban. Memanfaatkan jabatan. Saya dulu di PM Kri kan. Ketua presidium. Ini anggota baru dan lalu jadi pengurus juga. Moro-moro ganok gawe nih, aku mau bahas organisasi ke rumah. Dia nurut. Albert juga gitu. Iya, pas nembak kan pasti diterima kan. Oh. Makanya perintah atasan nggak boleh nolak. Iya, ini permintaan dan perintah ini. Iya. Curang ya. Gitu. Oke. Semua. Oh, berarti gini, Bet. Kamu berarti nggak bisa dibilang sejak ikut organisasi malah makin bisa ngatur waktu. Atau kan kalau teman-teman kan yang aku dengar lebih milih kuliah pulang soalnya yo keteteran waktu nih gitu loh. Ya apa? Nah dulu aku tuh Tips-tips Awal-awal. ngatur waktu segala macam. awal-awal malah merasa kalau diriku nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Jadi kalau ada waktu luang gitu malah ya pakai apa layah-layah tiduran gitu. Rebahan. Nah, scroll IG. Oh. Nah, tapi kalau sekarang terus itu sih kayak banyak orang bilang kok organisasi itu kamu belajar manajemen waktu gitu dan ya emang tak rasakan sekarang. Jadi kalau dulu kan benar-benar ada waktu luang dimanfaatkan bisa mungkin mengerjakan tugasnya organisasi
kita masukkan tugas kampus, jadi jangan sampai ada waktu nganggur yang kebuang kayak gitu. Nah dari situ ke bawah sih sampai sekarang. Jadi jadi bener ya, apa dulu teori zaman dulu, waktu zaman saya dulu ya gitu, apa teorinya, jadi mahasiswa itu kalau cuman ke kampus kuliah tok itu duduk mahasiswa itu. Itu cuman anak SMA yang pakai baju bebas. Iya. Ditempeli. Anak mahasiswa ditempeli anak SMA gitu. Itu jiwanya masih SMA tapi tahu-tahu sudah di kampus. Yang bener itu ya itu tadi, sejak semester 1 kegiatan opo di Melo Islama bermanfaat gitu. Selama bisa menambah pengalaman, teman, skill macam-macam itu. Bahkan sejak semester 1 ya lebih semester 1. Tapi ya tetap itu sih Mas, kalau menurutku tetap ya kalau studi ya kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1, jangan sampai jangan dikorbankan demi ya. Betul. Oke. Mantap sekali. Sekarang ini mungkin ada pengalaman paling apa sembarang, paling menyedihkan, paling menyenangkan, paling membekas sampai hari ini terkait pengalaman organisasi itu ya. Mungkin pengalaman ketemu pacar atau pengalaman paling sedih, paling merasa di titik terendah atau paling happy. Mungkin pengalaman yang yang berkaitan dengan tadi manajemen waktu tuh semester berapa ya, semester 3 kali ya. Nah itu kan aku juga masih daftar di banyak kepanitiaan tuh Mas, dan di 1 bulan itu ada 3 kepanitiaan yang hari H. Jadi bener-bener lagi hektik-hektiknya tuh di 3 dalam 1 bulan itu ada 3. Terus? Nah itu benar-benar merasa sampai keteteran. Jadi itu pertama kalinya aku ngerjain tugas subuh-subuh, ngerjain tugas kampus subuh-subuh. Karena pulang rapat gue benar-benar capek, gak kuat, harus tidur. Nanti subuh, nyetel alarm subuh, ngerjain tugas. Nah sebelum-sebelumnya tuh pasti lancar-lancar aja. Nah itu pengalaman yang paling bikin capek gitu, kalau usah organisasi. Bener-bener capek, fisik, mental juga ya. Betul, karena gimana ya kayak gini terus, takutnya IP-nya turun. Sempat kepikiran itu wis gak organisasian gitu. Sempat, ya cuma pas capek itu toh. Pas sudah tidur, fresh lagi. Karena waktu itu belum punya pacar. Belum punya pacar. Iya. Itu jawabannya ya. Maksudnya kalau punya pacar kan, aku gak teh panas tolong. Itu terus kalau yang paling. Tapi setelah itu terus bangkit lagi bisa. Bangkit lagi. Malah habis itu kan langsung nyalonin jadi ketua BEM FW. Itu 3 kepanitiaan tuh kamu apa? Posisinya penting semua bisa? Enggak juga. Jadi pubdoc. Jadi aku dari dulu tuh divisi publikasi, dokumentasi ya. Sampai jadi ketua BEM FW. Jadi ketua pun masih nyambi moto-moto. Oke. Itu pengalaman ya berkesan ya sekarang. Terus yang berkesan lainnya sih sebenarnya ini Mas, pas ini yang tadi aku ceritain, yang proker tadi yang gagal gara-gara pandemi itu. Oh, yang bisnis plan SMA itu. Itu kan udah dapat dana yang lumayan. Karena emang benar-benar tinggal eksekusi, dia dapat kumpul dana banyak. Nah saat itu tuh yang bingung dana mau diapain ya. Dari kita diskusi, kita rapat, akhirnya muncullah ide. Udah buat bakso saja. Karena benar-benar awal pandemi kayak ekonomi benar-benar kaget gitu. Butuh bantuan, melihat banyak orang butuh bantuan gitu ya. Betul, akhirnya dari itu ya udah dana yang ini kita buat ngadain bakso. Jadi kita ngadain bagi-bagi sembako terus nasi kotak. Pas momennya puasa juga kalau nggak salah. Kita bagi-bagi takjil. Terus untuk mahasiswa KDJ, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang memang membutuhkan, kita siapkan sembako dari dana itu. Dan ngelihat ekspresi mereka yang menerima itu benar-benar buat kita, wah gini ya enaknya bisa membantu orang gitu. Itu yang paling berkesan. Akhirnya ketagihan Mas, pas BMU kita sampai ngadain 2 kali bakso. Karena itu seru banget bisa ngadain bakso. Oke. Hubungan dengan rektorat, dengan dosen-dosen lancar, baik-baik saja. Jadi ini kamu sampai kapan nih periode? Sampai ini Desember ini rencananya Desember pertengahan ini udah ada pemilu. Katanya Ramadan kamu diperpanjang.
Jangan. 2025 Lama ya. jadi warek. Jadi warek. Ya karena kamu presiden pandemi, jadi yang ini dianggap Nunggu pandeminya selesai. Oke, trial ya. trial, magang, kamu dianggap magang. Magang. Terus mungkin ada bayangan rencana ke depan apa nanti habis ini lulus, tahun ini lulus, terus apa? Mungkin udah punya proyeksi-proyeksi. Karena juga punya pacar juga. Untuk proyek kedepannya sih ini ya Mas, cari kerja. Nah, jadi kan kebetulan 1 semester ini aku magang disebut nama apa Mas? Perusahaan apa gitu? Perusahaan software as a service. Jadi perusahaan ini penyedia jasa sistem akademik untuk perguruan tinggi. Itu sebagai digital marketing selama 5 bulan dan berakhir ini akhir bulan ini persis. Dan emang pengen memang di situ passionmu. Di digital marketing. Oke. Kamu kesukaanmu itu memang? Iya. Manajemen yang IT gitu ya? Iya. Nah sebenarnya awal itu karena tadi Mas yang aku cerita di awal lagi pengen masuk SMK kan, masuk SMK TKJ sebenarnya. Apa itu? Teknik komputer dan jaringan. Di mana itu? Ada di Krian. Nah dulu di Surabaya tuh Mas. Di sini 2 kan Mas. Di Krian mesin tau Mas. Mesin tau ya. Teknik komputer dan jaringan. Karena emang dari dulu tuh seneng ngotak-atik komputer. Cuma karena SMA kan juga ada jurusan TKJ. Iya. Masuk IPS. Akhirnya masuk kuliah di UKDC, nyarilah yang nyerimpet kayak gitu karena aku dulu hobi blogging, ngeblog, nulis blog, nyari receh lah dari internet. Akhirnya ya wis cari-cari yang paling mirip sama ini apa manajemen pemasaran. Marketing, terus sekarang magangnya di digital marketing. Kebetulan OMK Surabaya juga lagi butuh yang begitu. Oh iya. Itu yang bagian begitu-begitu, tapi kan begini. Nggak ada bayarannya. Pengabdian ya. Pengabdian. Iya ya. Jadi memang proyeksinya mau kerja di bidang itu. Dan ya puji Tuhan nih jadi rencana kan emang selesai magang pengen bisa langsung kerja. Jadi jangan sampai putus gitu kan. Nah puji Tuhan emang ya dikasih jalan sama Tuhan juga. Jadi 30 November selesai magang, 1 Desembernya udah diterima di perusahaan. Dia di situ itu? Bukan, di tempat lain. Sambil kamu berarti sambil nyelesaiin skripsi? Iya. Belum skripsi wis diterima kerja. Iya. Ya, di Surabaya juga? Surabaya juga. Mantap, 1 Desember mulai kerja. 1 Desember. Tapi kuliahnya udah ditinggal. Ya sisa skripsi itu tau. Iya. Biasanya wis ngerti duit wis lali sembarangin. Pacarnya juga ditinggal sih. Elizabeth namanya. Ini fotonya, cegling. Oke deh. Ya, kayak gitu Abed kasih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman OMK lah. Gitu. Pesan apapun ya terkait dengan organisasimu atau gimana. Silakan. Untuk berorganisasi berkaitan dengan organisasi mungkin apa ya? Ini sih pesan dari Kak Prodiku ya Mas ya, aku ngutip dari beliau Bu Lili. Pak siapa itu? Bu Lili. Lili siapa? Lili Indrawati. Nanti muncul di sini. Nah itu tuh pesan kalau jadi mahasiswa tuh jangan jadi mahasiswa yang biasa aja. Nah itu benar. Setuju Bu Lili. Jadi mahasiswa kalau bisa lebih kenapa harus yang biasa-biasa aja? Iya, standar terus. Jadi jangan hanya kamu pintar akademik, tapi kalau bisa ya non akademik juga. Jadi nggak cuma jago kandang nih, IPK tinggi di kampus, tapi juga ikut lomba, ikut organisasi, ikut volunteering gitu. Ikut komunitas MK Surabaya. MK Surabaya. Itu sih untuk mahasiswa ya. Terus mungkin ya apapun itu tetap diusahakan aja, berusaha terus. Kalau emang nanti hasilnya nggak sesuai yang diinginkan, tapi pasti Tuhan udah nyiapin yang terbaik. Betul, usaha terus pokoknya ya, jangan pernah berhenti. Tidak ada gagal, kita belajar dari kegagalan. Berhasil atau belajar, menurut bukan berhasil atau gagal, bukan berhasil atau belajar. Salah yo belajar dari itu untuk
terus aja. Mindsetnya harus begitu. Apalagi Anda UKDC. Ya. Aku maksudnya. Kita disponsori oleh UKDC enggak juga ya? Enggak ada. Oke, gitu aja pesannya, Bet. Oke, ya mantap. Terima kasih Albert sudah datang sharing-sharing berbagi dan inspiratif. Saya bener kalau cari orang insting saya bener, ini ceritanya bisa menarik. Iya, ono isine deh ya, mantap. Apalagi dari sebuah tempat kecil. Di sini. Di peta itu enggak ada loh. Kecuali di Zoom. Benar. Ada orang pemuda yang bisa berhasil. Semoga nanti BEM-nya diperpanjang. Terus kerjanya 1 Desember sudah mulai jalan. Lancar, amin. Kehidupan berkeluarga. Amin. Sama-sama Katolik ya. Sama-sama Katolik. Ya wis, bungkus wis. Semoga semuanya lancar. Dan kalau misalnya masih ada waktu ya bantu-bantu di rumahnya ada ya. Terima kasih, begitu aja. Oh ya, terakhir sih Mas, ini mention punya IG. Oh ya. IG BEM bisa mungkin ya. Yang mau follow IG pribadinya di Albertus AHP. Albertus AHP. Terus IG-nya apa? BEM mungkin? BEM @BEM-UKDC. Mungkin tanya-tanya apa lah, mau ikut kegiatan apa juga boleh ya. Gitu. Terus kalau yang tertarik masuk UKDC boleh banget @info-UKDC. @info-UKDC. Kalau yang beasiswa itu lewat UKDC. Iya. Bisa langsung nanti bisa langsung ke Rodem Termundi. Bisa. bisa. Nah, itu. Mention juga. Atau IG-nya Academic Scholarship Aquinas. Oke. Atau langsung datang aja ke sekretariatnya di RS. Sekretariat Rodem Termundi. Oke, ya teman-teman itu semua nanti teman-teman kalau misalnya mau cari tahu bisa lihat-lihat lagi, tanya-tanya lagi, nggak usah sungkan gitu. Mau belajar digital marketing, ya. Kamu kerjanya itu nanti 1 Desember. Digital marketing. Tuh. Nah, bisa tanya-tanya juga ke AHP tadi, Albert AHP. Oke, gitu aja teman-teman. Ingat terus untuk follow, subscribe, like, share, komen. Teman-teman misalnya punya ide, Kak undang narsum ini karena dia begini-gini boleh gitu ya. Ikuti terus channel-channel kami, konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, bye. Ya ini Albert ini contoh yang baik, mahasiswa yang baik. Oh. Ada mahasiswa itu yang cuman pergi ke kali mancing ikan hiu. Ya, cakep. Kuliah cuman hihi, tahu-tahu semester 7. Enggak kerasa ya. Dah. Sobat OMK Keusupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!